Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas 11 IPS 2. Saya akan meringkas bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap integrasi nasional. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dan adat istiadat yang berbeda-beda. Ancaman memiliki hakikat yang majemuk berbentuk fisik atau non-fisik, konvensional atau non-konvensional, global atau lokal, segera atau mendatang, potensial atau aktual, militer atau non-militer, langsung atau tidak langsung, dari luar negeri atau dalam negeri, serta dengan kekerasan bersenjata atau tanpa kekerasan senjata. Ancaman di bidang ideologi. Berkaitan dengan ideologi, terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pemberontakan biasanya dilakukan kelompok ekstrem kiri dan kanan. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Usaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemberontakan pertama dilakukan di Madiun, Jawa Timur pada September 1945. Para perwira AD yang terbunuh dalam G3OS PKI yakni sebagai berikut: 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal MT Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswamiharjo. Yang ketujuh, Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat dilihat dari pergerakan separatis. Gerakan separatis atau separatisme adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Indonesia yang ingin memisahkan dari negara Indonesia. Republik Maluku Selatan atau RMS. Gerakan politik Maluku Selatan merupakan gerakan separatis yang menolak integrasi yang ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur NTT maupun negara. Gerakan RMS dipimpin oleh Dr. Suemokil dan memiliki basis di Ambon. Gerakan Andi Aziz. Gerakan separatis yang berlangsung di Makassar ini dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Ancaman internal itu ada 4, yaitu inflasi, pengangguran, infrastruktur, kebijakan ekonomi. Ancaman eksternal ada 3, yaitu ketergantungan terhadap daya asing, kinerja ekonomi yang belum baik. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Agresi. 2. Pelanggaran wilayah. 3. Pemberontakan bersenjata. 4. Sabotase dan spionase. 5. Aksi teror bersenjata. 6. Ancaman keamanan laut dan udara. 7. Konflik komunal. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan ekonomi dalam membangun integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik. 3. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. 4. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. 5. Strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.